apakah Raffi tahu Bapak Raffi dipanggil sama Bapak Kepala? Jadi begini, Bapak Kepala Sekolah mendapat laporan dari Ibu Rika. Sampai ke sekolah pukul 7.30 berarti itu tandanya Raffi terlambat. Tapi di sini Bapak Kepala tidak mencari siapa yang salah, karena Bapak juga pernah melakukan hal itu ketika ada rapat di kecamatan. Tapi kita harus menyadari bahwa terlambat itu adalah perbuatan suatu kesalahan. Ya Raffi ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Raffi kan berangkat sekolah itu terlambat, pasti ada alasannya. Bolehkah Bapak tahu alasan Raffi terlambat ke sekolah itu apa? Karena suka kesiangan, Pak. Oh iya, suka kesiangan. Nah, kalau begitu Bapak juga ingin tahu, memangnya Raffi tadi malam tidur jam berapa sampai kesiangan? Tidurnya jam 10, Pak. Oh, jam 10. Wah, berarti malam juga ya tidurnya. Nah, Bapak juga ingin tahu apakah Raffi masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Masih, Pak. Masih. Oke, kalau begitu coba kalau masih ingat, keyakinan sekolah kita apa? Kami siswa disiplin dan rajin. Oh iya, kami adalah siswa yang disiplin dan rajin. Oke. Nah, supaya Raffi berangkatnya tidak terlambat lagi, berarti Raffi harus bagaimana? Harus Tidak tidur ya? Tidak tidur malam. Betul. Raffi jangan tidur terlalu malam. Kalau tidurnya terlalu malam, nanti pasti bangunnya kesiangan. Ya. Oke. Baik. Apakah Raffi besok dan kedepannya akan berangkat lebih awal ke sekolah? Iya, Pak, benar. Nah, terima kasih ya Raffi. Ya. Terima kasih Bapak Kepala, hargai niat dan usaha Raffi untuk memperbaiki. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya Raffi. Sama-sama, Pak. Ini dengan Rafa Akbar, benar? Iya, Pak. Ya, baik. Rafa, apakah Rafa tahu kenapa Rafa dipanggil sama Bapak Kepala? Tidak, Pak. Jadi begini, Pak Kepala dapat laporan dari wali kelas Rafa, yaitu Ibu Rika.
bahwa Rafa sering jajan di kelas dan sampahnya dibuang di kolong meja. Apakah benar? Benar, Pak. Nah, apakah Rafa tahu kalau jajan di ruang kelas itu tidak baik atau tidak tepat? Iya, Pak. Nah, kalau tahu, sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa jajan di kelas itu tidak boleh karena bisa mengganggu teman yang lainnya, apalagi sampahnya dibuang sembarangan. Karena keyakinan sekolah kita yaitu membuang sampah itu harus pada tempatnya, dan itu semua itu kewajiban kita semua. Di sini Pak Kepala tidak mencari siapa yang salah, karena Bapak juga dulu pernah melakukan hal itu, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi kita harus menyadari bahwa jajan di kelas, membuang sampah sembarangan adalah hal yang salah. Ya, baik. Baiklah, Rafa. Sekarang Pak Kepala juga mau tahu. Rafa itu kan suka jajan di kelas. Pasti ada alasannya. Benar tidak? Benar, Pak. Nah, alasannya apa, Rafa? Karena suka lapar. Oh, suka lapar. Nah, suka lapar kalau di kelas. Memangnya Rafa itu tidak sarapan kalau pagi? Tidak, Pak. Tidak. Apakah ibunya Rafa tidak menyediakan sarapan kalau pagi? Menyediakan, Pak. Menyediakan. Kenapa tidak dimakan? Karena Kadang malas. Kadang malas. Iya. Nah, selanjutnya apakah Rafa masih ingat kesepakatan kelas kita? Ingat, Pak. Nah, kalau ingat, coba sebutkan kesepakatannya. Jangan makan di ruangan kelas. Oh iya, benar. Kesepakatan yang sudah dibuat oleh kita semua dan harus disepakati, salah satunya yaitu tidak boleh jajan di ruang kelas, apalagi sedang belajar. Ya apa ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu, Bapak juga mau tanya, kalau keyakinan sekolah kita apa, Bapak? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu benar sekali, karena membuang sampah pada tempatnya merupakan kewajiban kita semua, bukan hanya kewajiban Rafa saja, tapi kewajiban Pak Kepala juga harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi bagaimana nih supaya Rafa tidak jajan di kelas lagi? Harus makan sarapan di rumah. Oh iya, betul. Berarti nanti ke depan, besok dan ke depannya Rafa tidak jajan lagi di kelas. Dan membuang sampah harus pada tempatnya. Oke, kalau begitu baiklah, Pak Kepala hargai niat dan usaha dari Rafa untuk memperbaiki itu semua. Terima kasih ya Rafa. Sama-sama, Pak.